Kejadian yang terjadi di film The Impossible ini merupakan kejadian nyata yang terjadi tepat sehari setelah perayaan Natal. Tumbukan antar lempeng India dan lempeng Burma membuat bencana gempa tektonik dahsyat yang tercatat paling tinggi sepanjang sejarah di Asia. Cerita keluarga Bennett pun diambil dari kisah keluarga Baron Alvarez. Henry Bennett bersama istrinya Maria serta ketiga anaknya Lucas, Thomas, dan Simon sedang dalam masa liburan. Mereka ingin menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru bersama di Khao Lak, Thailand. Selain menghabiskan waktu bersama, Henry juga sedang ingin melepaskan penat atas pekerjaannya. Setibanya di Khao Lak, mereka langsung bersenang-senang. Pihak Hotel Orchid meminta maaf pada keluarga Bennett karena harus mengganti kamar mereka di lantai 2 menjadi di lantai pertama. Namun dengan pemandangan langsung menghadap laut itu tidak masalah bagi keluarga Bennett. Mereka malah senang karena mendapat kamar sebagus itu. Henry, Maria, dan anaknya melewatkan hari Natal bersama dengan ratusan tamu lainnya di hotel itu. Sampai di tanggal 26 Desember 2004 sekitar pukul 7 pagi, keluarga Bennett sudah mulai aktivitasnya di kolam renang. Henry dan ketiga anaknya asyik bermain air, sedangkan Maria diam di patio untuk membaca buku. Suasana yang hangat dan ramai. Sampai ketika seluruh tamu di Hotel Orchid tersebut merasa tiba-tiba suasana di sekitar hotel hening tiba-tiba. Burung-burung terbang menjauhi pantai lalu listrik tiba-tiba padam. Henry dan yang lainnya lantas melihat ke arah pantai yang tertutup bangunan hotel. Terlihat banyak pohon kelapa yang tiba-tiba tumbang satu persatu dan angin mulai bertiup kencang. Tsunami setinggi 6 meter menerjang Hotel Orchid, menyapu semua yang ada di jalurnya. Banyak tamu yang belum siap menghadapi kejadian itu, lalu tergulung bersama puing-puing termasuk Henry, Lucas, Thomas, serta Simon. Sedangkan Maria menjadi orang yang terakhir yang dilumat air bah karena berada di ujung area kolam renang. Belasan menit digulung air, Maria berhasil menahan dirinya di pohon kelapa yang berada tak jauh dari pekarangan luar hotel. Badannya tertabrak banyak benda yang terbawa arus air ke arah daratan. Maria histeris bukan main karena kehilangan keluarganya. Di saat merasa semuanya sudah tamat, samar-samar ada suara anaknya yang pertama, yaitu Lucas. Lucas menjerit meminta tolong, badannya yang kecil lebih mudah terbawa arus air. Maria yang melihat itu lantas melepaskan pegangannya dan berenang mendekati Lucas. Bersusah payah mereka berdua saling berenang mendekat. Baru saja bisa saling berpegangan, sebuah kasur yang mereka pegang terguling menabrak tiang listrik, membuat mereka kembali terpisah. Begitu mereka terbawa arus tsunami datang dari arah berlawanan membuat Maria dan Lucas kembali harus menghadapi terjangan air bah yang kedua. Sialnya, ombak yang kedua ini membawa lebih banyak puing yang tajam, sehingga Maria dan Lucas berkali-kali tertusuk ranting, pohon tajam, dan lainnya. Setelah terombang-ambing, Maria dan Lucas pun akhirnya bisa bersama. Ibu dan anak tersebut berpegangan pada pohon tumbang yang nyangkut di reruntuhan lainnya. Begitu air sudah mulai surut, Maria dan Lucas langsung menepi lalu berjalan ke dataran yang lebih kering. Kaki Maria tertusuk mengakibatkan luka dalam. Mereka memanjat pohon serta memutuskan untuk diam di sana bersama seorang anak kecil bernama Daniel yang terpisah dari orang tuanya. Mereka menunggu di atas berjam-jam hingga akhirnya warga Khao Lak yang tidak tertimpa musibah datang membantu untuk dibawa ke rumah sakit. Begitu Maria dan Lucas dibawa ke rumah sakit, mereka bertemu ratusan orang lainnya yang dirawat akibat kejadian tsunami tersebut. Maria lantas ditempatkan di sebuah bangsal untuk menunggu pengobatan. Maria lantas meminta anaknya untuk berbuat sesuatu yang berguna ketimbang menunggu. Ingin membuat ibunya senang, akhirnya Lucas membantu orang lain yang sedang mencari keluarganya di rumah sakit tersebut. Waktu berlalu dan Lucas berhasil membuat seorang ayah kembali bertemu dengan anaknya lagi. Saat akan memberitahu soal itu pada ibunya, Maria sudah tidak ada di bangsal membuat Lucas panik.
Beruntung ada seorang suster yang mau membantunya. Di tempat lain, Henry serta kedua anaknya Thomas dan Simon masih berada di Hotel Orchid mencari Maria dan Lucas. Tapi keadaan sudah tidak memungkinkan, mereka harus dievakuasi. Akhirnya Henry merelakan kedua anaknya untuk dievakuasi terlebih dulu, sedangkan dirinya tetap tinggal. Henry yang akhirnya menyerah lantas ikut dievakuasi gelombang terakhir. Di tempat penampungan, Henry bertemu dengan para penyintas lainnya dan berhasil mengabari keluarganya yang berada di Inggris. Lalu memutuskan untuk mencari keluarganya besok pagi ditemani dengan seorang penyintas lain bernama Carl. Semalaman melakukan pencarian, Lucas akhirnya bertemu dengan ibunya yang baru selesai dioperasi. Ternyata karena situasinya kacau, Maria teridentifikasi sebagai nama yang salah. Lucas senang bukan main dan berjanji untuk terus menemani ibunya. Di rumah sakit yang sama ternyata Henry ada di sana mencari anak dan istrinya itu. Begitu pula Thomas dan Simon yang ternyata ada di sana setelah truk yang mengangkut mereka akan membawa korban anak kecil ke tempat penampungan. Saat Lucas akan mengambil minum untuk ibunya, ia sekilas melihat bayangan ayahnya sehingga ia lari mencari. Tak bertemu dengan Henry, Lucas malah bertemu dengan Thomas dan Simon yang mendengar Lucas berteriak memanggil ayahnya. Tak lama, Henry pun muncul juga dan akhirnya mereka berkumpul kembali setelah mendatangi kamar Maria. Film pun akhirnya selesai dengan adegan keluarga Bennett dibawa pihak asuransi ke Singapura untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik di sana.